Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih melanjutkan bahas dari pasal terakhir mungkin dari al-amal bil ilmi wa tabligh. Al-amal bil ilmi wa tabligh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu beramal terhadap ilmu dan bagaimana kemestian atau bagaimana para salaf mereka menyampaikan ilmu. Nah, man yakra. قال داود أليس المحارب إذا أراد أن يرفع المحارب أليس المحارب محارب أليس المحارب إذا أراد أن يرفع حربا نعم أليس يجمع له آلته فإذا أفنى عمره في جمع الآلة فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العمل فإذا أفنى عمره فيه فمتى يعمل؟ نعم. وعن عيسى بن حازم قال قلت إبراهيم ابن أدهم رحمه الله ما لك لا تطلب الحديث؟ فقال إني لا أدعه إني لا أدعه رغبة عنه ولا زهادة فيه ولكني سمعت منه شيئا فأنا أريد عملا. وقال فضيل بن إياد رحمه الله أي حسرة على امرئ أكبر من أن يؤتيه الله عز وجل علما فلم يعمل به. سمعه منه غيره فعمل به فيرى منفعته يوم القيامة لغيره. dan dari Hafs bin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Hamid berkata, aku bertanya kepada Daud Al-Ta'i rahimahullah tentang suatu permasalahan. Maka berkata Daud, bukankah al-muharib alladhi yuharibu, orang yang berperang. Apakah orang yang berperang apabila dia menghendaki untuk berjumpa dengan peperangan? Iya, untuk berperang itu ya. Berperang. Apakah dia harus bukankah dia harus mengumpulkan peralatannya? Maka apabila afna ay anha, akhlasa, menghabiskan umurnya di dalam mengumpulkan peralatan, maka kapan dia berperang? Sungguhnya ilmu adalah
alat untuk beramal. Maka apabila dia menghabiskan umurnya di dalamnya, maka kapan dia beramal? Iya. Dan dari Isa bin Hazim berkata, aku berkata kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah, apa yang menyebabkan kamu untuk tidak menuntut mencari hadis? Maka berkata Ibrahim bin Adham, sungguhnya aku tidaklah meninggalkannya Rogbatan rogibaan kariha. Benci. Sesungguhnya aku tidaklah meninggalkannya karena benci darinya, dan tidak pula karena zuhud. Nah, zuhdan fihi. Zuhdan di dalam. Tidak karena menjauh darinya. Akan tetapi aku mendengar ilmu sedikit hadis, maka aku ingin beramal dengannya. Nah, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, ruqyah manakah yang seorang yang menimpa diri seorang, hasrah di sini penyesalan manakah yang menimpa seorang yang lebih besar dari seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, namun dia tidak beramal dengannya, maka dia asami'ahu minhu ghairuhu, maka dia mendengar, lalu orang lain mendengarnya darinya, maka orang lain mendengarnya darinya, lalu mengamalkan dengannya. Iya. Maka orang lain melihat manfaatnya, fayara manfaatahu yaumal qiyamah li ghairi, sehingga dia melihat manfaat ilmu yang disampaikan itu dari hari kiamat untuk orang lain. Nah, tayyib. An Hafs bin bismillahirrahmanirrahim, qala muallif rahimahullah, an Hafs bin Hamidin qala sa'altu Dawud at-Ta'i rahimahullah an mas'alatin faqala Dawud. Diriwayatkan dari Hafs bin Hamid, beliau berkata, aku bertanya kepada Dawud at-Ta'i rahimahullah tentang suatu masalah, satu ilmu, satu hadiskah atau ilmu. Faqala Dawud, maka Dawud at-Ta'i berkata, alaysal muharibu idza arada ayyalqal harba alaysa yajma' lahu alatahu, bukankah seorang yang ahli perang, seorang yang berperang itu apabila hendak menjumpai atau hendak memasuki medan perang, ia akan mempersiapkan alat-alatnya. Alaysa yajma' lahu alatahu, yaitu mempersiapkan, mengumpulkan peralatannya. Fa idza afna umrahu fi jam'il alah famata yuharib. Kalau seseorang yang mau berperang sibuk ngumpulin alat perang terus, kapan perangnya? Itu ibaratnya orang yang hanya terus menuntut ilmu tanpa dia mengamalkan ilmunya, seperti orang yang mau berperang mengumpulkan alat-alatnya dan tidak pernah dipakai alatnya. Dia beli pedang, kayak saya itu koleksi pedang banyak, tapi kemudian tidak dimanfaatkan. Nah, seperti itu ilmu. Kita kumpulkan ilmu, tapi cuma kita hafal, kita pelajari dan tidak ada yang kita amalkan. Famata yuharib, kapan dia akan berperang? Itu ibaratnya seperti itu. Maka dikatakan di sini innal ilma alatul amal. Ilmu itu adalah alat untuk beramal. Ilmu itu adalah peralatan untuk beramal, senjata. Fa idza afna umrahu fihi, kalau seseorang ia menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu saja, famata ya'mal, kapan dia beramal dengan ilmu itu?
dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, cuma ngumpulin ilmu tapi tidak diamalkan. Maknanya apa yang dia pelajari tidak ada pengaruh pada perilakunya, perbuatannya, keyakinannya, sikapnya. Dia bisa menyampaikan naudzubillah namun tidak bisa mengamalkannya. Seperti yang nanti diungkapkan oleh Fudail bin Iyad di atas. Itu maknanya. Ini satu ungkapan kalimat yang bagus. Orang yang berperang, orang yang pekerjaannya perang, maka ia akan mempersiapkan peralatan untuk berperang. Namun tidak kemudian sibuk hanya mengumpulkan peralatan perang, tidak perang. Jadi ada alat perang, cukup berangkat untuk berperang. Seperti itu, kita punya ilmu sedikit tapi kita amalkan. Ini seperti yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala ketika beliau bercerita di riwayat yang dulu. Ada orang yang alim dan orang yang ahli ibadah yang diceritakan oleh beliau, sehingga orang yang ahli berilmu itu bertanya kepada ahli ibadah, "Kemana kamu tidak pernah kelihatan, tidak pernah datang kepadaku, padahal kamu membutuhkan ilmuku?" Kata beliau, "Ana uhsinu syai'an qalilan wa ana a'malu bih." Aku uhsinu syai'an qalilan, aku mendapatkan sesuatu yang baik sedikit, lalu aku gunakan untuk beramal. Apabila sudah habis nanti ilmuku, fa idza faniya, kalau sudah habis aku amalkan, ataituka, baru aku nanti akan datang mencarimu untuk minta lagi tambahan ilmu. Nah, ini juga seperti disebutkan di sini oleh Isa bin Hazim. Wa an Isa bin Hazim qala qultu Ibrahim bin Adham rahimahullah. Dari Isa bin Hazim, beliau berkata, aku katakan, yakni kata Isa bin Hazim, aku katakan kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ahli ibadah, seorang wara' zahid rahimahullah. Ditanya oleh Isa bin Hazim, "Malaka la tatlubil hadis? Malaka la tatlubul haditha?" Mengapa kamu tidak suka meriwayatkan hadis? Mengapa kamu tidak suka belajar hadis? Faqala, maka berkata beliau, "Inni la ad'uhu raghbatan anhu." Aku tidaklah meninggalkan mencari hadis karena tidak suka kepada hadis, bukan. Aku tidak mencari hadis bukan karena aku tidak suka kepada hadis. Wala zuhadatan fihi, bila bisa dibaca zuhada, bisa dibaca zihada, dan juga bisa dibaca zahada. Wala zihadatan au zuhadatan fih, dan bukan pula karena aku menjauh dari ilmu, dari thalabul ilmi, dari thalabul hadis. Walakinni sami'tu minhu syai'an fa ana uridul amal bihi. Akan tapi aku mendengar sesuatu dari hadis, artinya beberapa riwayat hadis, maka aku ingin bisa beramal dengan hadis tersebut. Jadi tidak mempelajari hadis banyak, namun sedikit yang dipelajari lalu diamalkan, itu lebih utama daripada seorang menumpuk ilmu lalu dia terbebani dengan ilmu dan tidak beramal dengannya. Dan jelas banyak sekali perkataan-perkataan para salaf mengenai ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Sehingga dikatakan sekiranya seseorang memiliki ilmu setinggi gunung Uhud namun tidak diamalkan, maka ilmu itu tidak dikatakan bermanfaat baginya, meskipun ilmu itu adalah Quran dan Sunnah. Allahu Ta'ala akbar min hada. Wa qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Ayyu hasratin 'ala mri'in akbar min ayyutiyahu Allahu 'ilman falam ya'mal bihi fa sami'ahu minhu ghairuhu fa 'amila bihi fa yara manfa'atahu yaumal qiyamati li ghairihi ay la li nafsihi." Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, suatu ungkapan nasihat yang baik dari beliau, "Ayu hasratin alam ri'in akbar." Penyesalan manakah yang lebih besar pada diri seseorang ketika ia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lalu dia tidak beramal dengan ilmu itu, tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Fasami'ahu minhu ghairuhu, sedangkan orang lain mendengar ilmu darinya, fa'amila bihi, lalu orang itu mengamalkannya. Fayara manfa'atahu yaumal qiyamah li ghairi, nanti pada hari kiamat dia melihat manfaat ilmu yang diajarkan adalah untuk orang lain, tidak untuk dirinya, karena orang lain yang mengamalkannya sedangkan ia tidak mengamalkannya.
rubba sami'in au'a min muballighi. Betapa banyak orang yang mendengar kadang lebih menyadari, lebih menangkap, memahami dari si penyampainya. Nah, man yaqra ba'dahu. Qala Malik wa qala Basharul Harith rahimahullah la tas'al an masaila ta'rifu biha uyuban nas la taqu fi al-sinatin nas idza sa'alta an mas'alatin fa'mal fa illam Tutik. fasta'in billah. Wa qala Wuhayb bin al-Farad rahimahullah la yakun hammu ahadikum la yakun hammu ahadikum fi kathratil amal walakinna liyakun hammuhu fi ihkamihi wa tahsinihi fa innal abda qad yusalli wa huwa ya'si Allah fi salatihi wa qad yasumu wa huwa ya'si Allah fi siyamihi. Wa qala Marudhi qala li Al-Marwazi wa qala Al-Marudhi. Naam. wa qala al-Marudhi qala li Ahmad bin Hanbal rahimahullah ma katabtu hadithan illa wa qad amiltu bihi hatta marra bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa aqta aba thayyibatin dinar fa'aqwaitu al-hujjama dinaran hina Al-Hajjama. fa'aqwaitu al-hajjama dinaran hina ihtajamtu. Wa qala adh-Dhahabi rahimahullah man talaba al-ilma lil amali nasarahu al-ilmu wa baka ala nafsihi wa man talaba al-ilma lil mudarisi wal ifta'i wal fakhri wal riya'i tahamaqa واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الشمس أي دسسها بالفجور والمعصية قلبت فيه السين ألفا. Naam. Dari Bashar bin Haris, dia berkata rahimahullah, janganlah engkau bertanya tentang masalah-masalah yang mana engkau akan mengetahui dengannya aib-aib manusia, dan janganlah engkau terjatuh dalam mulut-mulut manusia. Janganlah engkau terjatuh pada lidah-lidah manusia. Jika engkau bertanya tentang suatu masalah, maka amalkanlah. Maka jika engkau tidak mampu, minta tolonglah kepada Allah. Nah. Berkata Wuhayb bin Warad rahimahullah, janganlah cita-cita, keinginan, kehendak, harapan, janganlah jadikan khawatir. Hamun itu cita-cita. Cita-cita. Keinginan. Janganlah janganlah angan-angan boleh juga. Jadikan
salah seorang dari kalian itu angan-angan dalam banyaknya beramal. Jangan sampai angan-angan seorang di antara kamu itu, yaitu fi kathratil amali. Akan tetapi jadikanlah angan-angan itu, hendaknya angan-angan itu ya jadikan fi ihkamihi wa tahsinihi, yaitu untuk mencari kebenarannya dan mengamalkannya dengan baik. Dan maka sesungguhnya seorang hamba itu kadang dia sholat dan dia bermaksiat kepada Allah dalam sholatnya. Nah. Dan kadang dia berpuasa dan dia bermaksiat kepada Allah di dalam puasanya. Nah. Berkata Marudi, telah berkata kepadaku Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tidaklah aku menulis sebuah hadis kecuali sungguh aku telah mengamalkan dengannya, sehingga lewat kepadaku suatu hadis tentang Nabi SAW. Beliau berbekam dan memberi kepada Abu Thaibah 1 dinar. Maka aku pun memberikan kepada tukang bekam 1 dinar ketika aku berbekam. Berkata Az-Zahabi rahimahullah, barang siapa yang menuntut ilmu untuk beramal, ilmu telah mematahkannya. Dan dia menangisi atas dirinya. Dan barang siapa yang menuntut ilmu untuk menjadi seorang guru atau untuk berfatwa atau untuk kebanggaan dan ria, untuk membodohi orang, ataupun berlagak sombong dan merendahkan manusia, maka rasa ujub telah membinasakannya. Makotat itu benci dan dibenci oleh jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Syams ay dassasa bil fujur, dassasaha mengotorinya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ulibat fihi as-sinu alifan. Dassa diganti dassasa, alifnya dirubah menjadi sin, sinnya dirubah menjadi alif. Aslinya itu dassasa, tapi dijadikan dassaha. Nah, qala Bishr bin Al-Haris rahimahullah, la tas'al an masaila ta'rifu biha uyuban nas. Jangan kamu suka menanyakan tentang masalah-masalah yang nanti kamu gunakan untuk mengetahui aib orang lain. Artinya jangan terlalu ngurusin orang lain. La taqa fi al-sinatin nas. Jangan kamu sampai terjatuh ke dalam lidah manusia, yaitu apa yang suka, atau kamu terjatuh ke dalam perbincangan orang. Ini bisa mengandung makna diperbincangkan atau memperbincangkan. Tapi di sini lebih menunjuk kepada jangan kamu sampai terjatuh kepada lidah manusia, yaitu lidah manusia terlibat di dalam pembicaraan yang dibicarakan oleh manusia. Ghibah, namam dan sejenisnya. Idza sa'alta an mas'alatin fa'mal. Bila kau menanyakan tentang satu masalah, fa'mal, maka kerjakan. Fa in lam tutik fasta'in billah. Dan bila kamu tidak mampu, maka mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu ungkapan ini mestinya ada sebabnya, apa yang ditanyakan oleh apa yang dikatakan oleh Bishr bin Haris rahimahullah ini.
Yang kemudian kalimat ini dijadikan sebagai ibrah, pelajaran buat kita dan nasihat buat kita, yakni agar jangan menanyakan tentang keadaan orang-orang saja yang nanti akibatnya mencari aib mereka atau mencari kekurangan mereka, dan juga jangan terjatuh ke dalam apa yang diperbincangkan oleh banyak manusia, yaitu dalam masalah perselisihan, khilaf. Akan tapi idza sa'altan mas'alatin fa'mal. Jangan suka tanya ini ke sana, tanya lagi, tanya hukumnya sampai mencari tahu hukumnya yang boleh yang mana misalnya atau jenis itu. Wallahu taala alam. Tapi yang dimaksudkan idza sa'altan mas'alatin fa'mal. Bila kamu menanyakan tentang satu pekerjaan, satu masalah, maka amalkan, kerjakan apa yang sudah kamu tanyakan. Fa in lam tutik, kalau kamu ternyata tidak mampu melaksanakan, fasta'in billah, maka mintalah tolong kepada Allah di dalam mengamalkan ilmu yang kamu dapatkan itu. Maknanya satu ilmu yang kita peroleh untuk kita amalkan, itu yang wajib dan bukan untuk hal-hal yang lain. Kadang orang mencari tahu sesuatu hanya untuk menjatuhkan orang lain, mencari dalil untuk menjatuhkan orang lain. Yang semacam itu yang dimaksudkan wallahu taala alam. Wa qala Wuhaib bin Ward, berkata Wuhaib ibnul Wardi rahimahullah, la yakun hammu ahadikum fi kathratil amal, walakin liyakun hammuhu fi ihkamihi wa tahsinihi. Janganlah keinginan seorang di antara kamu itu yaitu memperbanyak amalan saja, fi kasratil amal, memperbanyak amalan saja. Walakin liyakun hammuhu, hendaknya keinginannya, cita-citanya fi ihkami, untuk memantapkan apa yang dia ketahui dari ilmu itu, apa yang dia amalkan itu, wa tahsinihi, dan juga untuk membaguskan amalannya. Jadi jangan hanya saja memperbanyak amalan. Sekarang mana yang lebih utama? Salat lail 11 rakaat dengan cepat atau 3 rakaat dengan lambat? Nah, di sini maksudnya bahwa kadang nilai 3 rakaat yang lambat khusyuk dilakukan dengan baik itu lebih bernilai daripada dilakukan 11 rakaat yang sangat cepat. Apalagi yang 23 cuma 7 menit. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Ada seorang yang sampai jumlahnya banyak, tetapi dia hanya mengejar jumlah, mengejar banyak, tetapi tidak memantapkan, tidak ihkam, tidak mengokohkan amalannya, memantapkan amalannya, wa tahsinih, dan juga membaguskan amalannya. Sehingga kita ini dituntut amalannya sedikit namun tekun, dilakukan dengan teliti, dengan rutin, dan itu yang dianjurkan. Nah, di sini dikatakan fa innal abda qad yusalli wa huwa ya'sillaha fi salatihi. Kadang-kadang ada seseorang hamba, dia sholat tapi dia apa? Dia sholat tapi dia bermaksiat kepada Allah di dalam sholatnya. Wa huwa yasum wa huwa ya'sillaha wa qad yasum wa huwa ya'sillaha fi siyamihi. Dia kadang-kadang berpuasa namun dia bermaksiat kepada Allah dalam puasanya. Puasa Senin Kamis enggak pernah ketinggalan, tapi ya mulutnya enggak pernah berhenti nyakitin orang. Nah, ini dalam keadaan dia berpuasa tapi suka menyakiti orang lain dengan mulutnya. Ini contohnya. Atau dia sholat tapi sholatnya tidak pernah khusyuk. Dia sholat duha, sholat malam, tapi sholatnya tidak khusyuk. Dia sholatnya terburu-buru, tidak tumakninah, juga seperti itu. Nah, ini artinya dia sholat tapi dia bermaksiat kepada Allah dalam sholatnya. Dia berpuasa namun dia bermaksiat kepada Allah dalam puasanya. Dan yang demikian ini yang diingatkan oleh Wuhaib ibnul Warad di sini rahimahullahu taala. Sehingga kata beliau, jangan sampai keinginan seorang di antara kamu itu, harapan keinginan seorang di antara kamu itu hanya banyak beramal
Akan tetapi banyak beramal itu dianjurkan. Akan tetapi yang lebih penting yakni harus diawali dengan hendaknya keinginan tertingginya adalah fi ihkamil al-amal, untuk mengokohkan, memantapkan amalannya, wa fi tahsini, dan juga di dalam membaguskan amalannya, sehingga amalan yang sedikit yang dia kerjakan akan bermanfaat bagi dirinya, bagi perubahannya, baik sholatnya, puasanya maupun akhlaknya dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ba'da adzanil isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan 2 poin lagi. Wa qala al-Marudi, ini Abu Bakar al-Marudi. Abu Bakar al-Marudi ini sahabat daripada Imam Ahmad ibnu Hanbal, dan beliau termasuk seorang imam, seorang qudwah, seorang faqih, seorang ahlu hadis dan syekhul Islam. Beliau singgah di Baghdad dan beliau sahabat dari Imam Ahmad, dan ayahnya adalah Khawarizmi, ibunya Marudiyah, dan dia lebih dikenal dengan Al-Marudi. Dan beliau seorang imam di kalangan Ahlus Sunnah, sangat kuat itibanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memiliki kemuliaan yang sangat menakjubkan, yakni pengaruh yang sangat kuat di Baghdad. Dan beliau dilahirkan yakni di penghujung tahun 200 atau di awal tahun 200-an, dan meninggal tahun 275 Hijriah. Beliau berkata, qala li Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, telah berkata kepadaku Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bihi. Kata Imam Ahmad ibnu Hanbal kepada Abu Bakar al-Marudi, tidaklah aku mencatat suatu hadis melainkan aku telah mengamalkannya. Allahu Akbar. Dan hadis yang beliau catat sangat banyak sekali. Yang beliau hafal itu ada yang mengatakan, kata Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Hasis, Al-Ba'ithul Hasis, itu 1 juta. Ada yang mengatakan 600.000. Itu dengan sanadnya. Yang beliau tulis di dalam
musnadnya sekitar 23.000 hadis. Dan itu sudah diamalkan berarti. Karena beliau mengatakan, "Ma katabtu hadisan illa wa qad amiltu bihi." Tidaklah aku mencatat sebuah hadis melainkan aku telah beramal dengannya. Hatta marrabi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sampai lewat kepadaku satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Taibata dinaran. Nabi berhijamah dan memberikan kepada Abu Taibah yang menghijamah itu 1 dinar. Maka apa kata Imam Ahmad? Fa'ataitul hajjama dinaran hatta ihtajamtu. Maka aku memberikan 1 dinar kepada tukang hijamah ketika aku hina ihtajamtu, ketika aku berhijamah. Jadi kalau kita mau mengamalkan hadis ini, kita kalau berhijamah ngasih kepada tukang hijamahnya 1 dinar. 1 dinar berapa harganya? Kalau tanya yang ini gerai emas itu berapa 1 dinar? Ini Mas Fatur Rahman mana ini? Berapa 1 dinarnya? Hampir 1 juta. Jadi kalau mau berhijamah, kasih uang yang kepada yang hijamah sekitar 900.000 lebih ya. Itu. Mi'ah. Di sini mi'ah tak itu caranya. Astagfirullahaladzim. Ini beliau seperti itu, Allahu Akbar. Dan dikatakan bahwa di selain Musnad Imam Ahmad yang 23.000 riwayat hadis itu, 23.000 riwayat dari 1 juta, itu cuman yang disampaikan musnadnya 23.000. Ada catatan simpanan lain yang kemudian itu oleh anaknya Abdullah dijadikan Mujma'uz Zawaid, kumpulan tambahan riwayat punya Imam Ahmad. Abdullah ibn Ahmad itu menulis dari riwayat ayahnya semuanya. Kalau digabungkan, saat itu saya masih ingat sekali Ustaz Ja'far yang cerita rahimahullah, itu kalau digabungkan antara musnad dengan Mujma'uz Zawaid punya Imam Ahmad yang dituliskan ditambahkan oleh anaknya setelah wafatnya ayahnya, itu mencapai 30.000 hadis. Jadi ilmunya Imam Ahmad yang diberikan kepada kita dari 1 juta cuma 30.000 hadis. Berapa banyak hadis yang hilang dari kita. Imam Bukhari ketika menuliskan pertama kali hadisnya, beliau mengumpulkan sampai 100.000 hadis untuk Sahih Bukharinya. Kemudian beliau pilah sampai untuk jadi Sahih itu beliau 1 riwayat setelah diteliti riwayatnya, perawinya, sampai diistikharahi. Itu sebelum itu dari 100.000 hadis menjadi 10.000 hadis, dari 10.000 hadis menjadi 7.000 hadis. Dan itu setiap satu riwayat setelah ditahrir diistikharahi. Beliau salat 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian beliau cantumkan terus seperti itu. Jadi ilmu yang sampai kita sedikit itu pun belum kita baca. Maka jangan sempat kita bikin hadis baru. Yang sudah ada aja susah kita amalkan, kita pelajari belum. Artinya nggak usah kita bikin bid'ah baru lah. Wong yang sudah ada aja kita belum bisa mengamalkan. Allahu Akbar. Ini ilmu yang diambil oleh Imam Abu Bakar Al-Marudi dari Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Maka sekali-kali, meskipun nggak bisa setiap saat, ya sekali-kali nanti kalau punya rezeki, kalau nanti manggil tukang hijamah, kasih 1 dinar, supaya kita beramal dengan hadis Nabi SAW. Seperti perkataan yang lalu, siapa yang mengatakan meskipun sekali, amalkan hadis itu meskipun 1 kali. Ya semacam ini kan, kita kalau 1 dinar terus berat. Tapi kalau pakai dinarnya Kuwait murah. Jangan pakai dinar Kuwait, pakainya dinar yang asli. Wa qala Az-Zahabi rahimahullah, dan berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, man talabal ilma lil amali kasarahul ilmu wa baka ala nafsihi.
Barang siapa yang mencari ilmu untuk dia amalkan, maka dia akan dikalahkan oleh ilmunya. Dikalahkan oleh ilmunya, akhirnya dia dikuasai oleh ilmunya, sehingga apa yang dia kerjakan selalu bersandarkan kepada ilmu, dan dia akan dipatahkan, dikalahkan oleh ilmunya. Wa baka ala nafsi, dan dia akan banyak menangisi dirinya, karena kita akan tahu betapa banyak keburukan-keburukan kita, ancaman-ancaman yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat suci dan hadis-hadis Nabi begitu banyak. Wa baka ala nafsi, maka kita akan banyak, karena kita akan tidak mampu. Jadi orang yang mencari ilmu, betapa dia mendapatkan ilmu, maka dia akan banyak merasakan kekurangan di dalam dirinya. Maka ini niatkanlah mencari ilmu untuk kita bisa beramal dengannya, sehingga kita termotivasi. Kita akan bisa merasakan bagaimana kita, kalau ada tanya gimana supaya kita semangat menuntut ilmu, ya baca buku tentang, baca hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat dari Al-Quran maupun Nabi, atau yang dikumpulkan oleh para ulama yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan keharusan untuk berilmu, dan kewajiban menuntut ilmu dan fadilah-fadilahnya serta segalanya, buah daripada menuntut ilmu, sehingga akan termotivasi untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian juga beramal terhadap ilmu tersebut. Ini sebaliknya, wa man talabal ilma lil mudarisi wal iftai wal fakhri war riyai tahamaqa wakhtala wasdara bin nasi wa ahlakahul ujbu wa maqatathul anfusu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Adapun orang yang mencari ilmu lil mudaris, untuk diajarkan. Ya Allah, ini kadang-kadang orang gitu, kita cari buku untuk kita materi, mau khutbah, kita nyari untuk baca. Sebelumnya nggak pernah kita baca. Ya Rabb. Ini namanya mencari ilmu untuk diajarkan. Tapi hendaknya kita mencari ilmu itu untuk kita ketahui, kemudian kita amalkan, baru kemudian kita ajarkan. Jadi kapan kita mengajarkan? Kita mengajarkan setelah kita mengamalkan. Ada juga orang yang mencari ilmu untuk dia, ketika diminta untuk menyampaikan, itu dijadikan sarana bagi dirinya untuk dia belajar, sehingga dia mengetahui dan dia mengamalkan dengannya. Kalau itu tidak apa-apa. Diminta mencari kitab buku, baca apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin kita ketahui dan apa yang kita butuhkan dan juga dibutuhkan oleh saudara kita. Kita baca dengan baik-baik, kemudian kita sampaikan untuk bisa kita amalkan. Itu. Tapi kalau cuma hanya untuk bisa kita sampaikan, kita akan terkena ancaman ini. Wa man talabal ilma lil mudaris, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mengajarkan, wal ifta, untuk berfatwa saja, wal fakhri, untuk kebanggaan saja, naudzubillah, wal riya, untuk riya saja, pamer, wa tahamaka, nantinya juga ujung-ujungnya dia akan menganggap orang itu bodoh, semua orang bodoh, wakhtala, congkak, takabur, wasdara bin nas, dan mulai meremehkan manusia, wa ahlakahul ujbu, akhirnya dia akan binasa oleh ujub, oleh rasa kagumnya, wa maqatathul anfus, sehingga dia akan dibenci orang, jiwanya akan membencinya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya, yaitu dengan penyakit hati. Aidassasaha bil fujuri wal ma'siyah, yaitu mengotori hatinya dengan berbagai dosa, berbagai kejahatan, keburukan, wal ma'siyah, dan berbagai macam maksiat. Kata dassaha asalnya dassasaha, qulibat fihi sinu alifan, huruf sin yang keduanya dibalik dijadikan huruf alif, dan itu sering dalam bahasa Arab, banyak digunakan taklib namanya. Nah, ini sampai di sini kita selesai dengan bab, yaitu al-amal bil ilmi wa tablighuhu, beramal terhadap ilmu dan menyampaikan ilmu. Berikutnya insyaallah nanti akan kita pelajari halus salaf ma'ulatil umur,
keadaan para salaf, bagaimana sikap mereka, keadaan mereka terhadap para wulatul umur, para pemimpin, penguasa. Di sini nanti ada beberapa yakni pasal dari bab ini, seperti mentaati mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendorong umat untuk menetapi jamaah kaum muslimin. Ini nanti juga kita akan lihat bagaimana sikap para salaf. Kemudian bagaimana isti'malul hikmah wal mudarah ma'ahum, yaitu menggunakan hikmah dan juga bermudarat bersama dengan mereka. Harus dibedakan, dipahami nanti antara makna mudarat dengan mudahanah, antara mudarah dengan mudahanah. Dan juga nanti ada as-sad'u bil haqqi wa adamu mudahanah fi nusfi lahum. Itu nanti ada perbedaan antara mudarat dengan mudahanah. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.